Halo semuanya, balik lagi sama gue Nadia. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin udah bikin banyak dari kalian overthinking belakangan ini. Yap, update situasi geopolitik paling panas di tahun 2026. Eskalasi konflik antara Israel dan Amerika Serikat melawan Iran. Kalau kita narik mundur ke beberapa tahun belakang, ketegangan ini tuh sebenarnya udah kayak bom waktu yang tinggal nunggu pemicu aja. Dari rentetan konflik proksi, sabotase fasilitas nuklir, sampai pergerakan armada laut yang makin agresif, semuanya numpuk jadi satu krisis besar. Di tahun 2026 ini, situasinya udah nggak bisa dibilang sekadar perang urat saraf lagi, karena pengerahan militer udah terjadi secara terang-terangan di berbagai perbatasan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita lagi ngelihat awal dari konflik berskala global yang sesungguhnya? Gua bakal bedah perlahan dari berbagai sudut pandang, supaya kita sama-sama paham peta kekuatan dan risiko fatal dari bentrokan raksasa ini. Sekarang kita bedah dulu dari sisi koalisi Amerika Serikat dan Israel. Jujur aja, pergerakan mereka di tahun 2026 ini ngasih sinyal yang luar biasa serius. Amerika Serikat nggak main-main, mereka udah nyiagain beberapa grup kapal induk bertenaga nuklir tepat di sekitar Teluk Persia dan Laut Mediterania. Ini bukan sekadar pamer otot, tapi bentuk antisipasi penuh. Di sisi lain, Israel udah ngelakuin upgrade gila-gilaan pada sistem pertahanan udara mereka. Iron Dome, David Sling, sampai Arrow 3, sekarang udah terintegrasi langsung dengan satelit militer AS. Kenapa sampai seprotektif itu? Karena intelijen mereka tahu persis ancaman serangan udara yang bisa datang kapan aja. Bukan cuma dari satu arah. Pasukan khusus dari kedua negara ini juga kabarnya udah rutin ngadain latihan gabungan rahasia. Fokus utama mereka adalah skenario melumpuhkan fasilitas nuklir bawah tanah. Bayangin aja seberapa tegangnya persiapan mereka di balik layar. Terus, gimana dengan Iran? Nah, ini bagian yang bikin kalkulasi perang jadi makin rumit dan susah ditebak. Iran di tahun 2026 udah bukan negara yang cuma bisa ngandelin perang proksi aja. Meskipun jaringan Axis of Resistance kayak Hizbullah dan milisi di Irak atau Yaman masih aktif banget, Iran sendiri udah pamerin kemajuan rudal balistik hipersonic mereka, yang sukses bikin pihak barat ketar-ketir. Fasilitas militer utama Iran itu mayoritas dibangun jauh di dalam perut gunung, jadi serangan udara konvensional hampir mustahil bisa nembus. Belum lagi posisi strategis mereka di Selat Hormuz. Kalau sampai Iran beneran mutusin buat nutup selat ini secara total, itu bakal jadi mimpi buruk buat pasokan energi dunia. Jadi kekuatan Iran ini bukan cuma soal berapa banyak tentara yang mereka punya, tapi seberapa besar damage control yang bisa mereka pegang kalau jalur minyak dunia sampai diblokir total. Nah, dampak dari ketegangan ini tuh nggak cuma berhenti di Timur Tengah aja bro. Efek dominonya berasa banget sampai ke kehidupan kita sehari-hari. Begitu isu perang langsung antara AS Israel dan Iran ini memanas di 2026, pasar saham global langsung bereaksi liar. Harga minyak mentah dunia meroket tajam sampai nyentuh angka tertinggi dalam sejarah dekade ini. Akibatnya, biaya logistik naik gila-gilaan, inflasi di berbagai negara makin susah dikendalikan, dan harga barang kebutuhan pokok ikut melambung. Buat negara-negara berkembang, ini adalah pukulan telak buat ekonomi mereka yang mungkin baru aja mau pulih dari krisis sebelumnya. Jadi kalau ada yang mikir perang ini cuma urusan elit politik di ujung dunia sana, kalian salah besar. Keputusan yang diambil di ruang rapat militer Washington, Tel Aviv, atau Teheran hari ini, efeknya bisa langsung nguras isi dompet kita besok paginya. Pada akhirnya, krisis tahun 2026 ini ngebawa kita ke sebuah persimpangan sejarah yang benar-benar krusial. Apakah saluran diplomasi rahasia di menit-menit terakhir bisa mencegah ledakan perang terbuka? Ataukah gengsi politik dan ketakutan akan ancaman eksistensial justru bakal nyeret dunia ke dalam perang habis-habisan? Sampai detik ini, para analis militer dan pengamat geopolitik masih kebelah dua pendapatnya. Yang jelas, satu salah langkah kecil aja di Teluk Persia atau wilayah udara Timur Tengah bisa memicu rentetan kejadian yang gak bisa ditarik mundur lagi. Kita cuma bisa berharap akal sehat masih menang di meja perundingan. Nah, itu dia update dan analisis gua soal eskalasi Israel, AS, dan Iran di 2026. Menurut kalian, gimana ending dari ketegangan ini? Coba tulis opini kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat klik tombol subscribe pada channel Pemuda Pos, like video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang melek soal isu global. Sampai jumpa di analisis geopolitik selanjutnya.